Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla qalbaka ghinan wa asudda faqrak wa la taba'ad anni fa amla yadayka syughla wa la asudda faqrak. Janganlah lupa kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai anak Adam, kerahkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, untuk menuntut ilmu syar'i. Kerahkan hidup, mati, perjuangkan jalan menuntut ilmu ini untuk meninggikan kalimat Allah. Niscaya aku akan menutupi kefakiranmu, dan aku akan memberikan kecukupan kepadamu, memberikan kekayaan. Namun jangan sekali-kali engkau menjauh dariku, menjauh dari jalan menuntut ilmu, keluar dari pondok dan tenggelam di dalam jurang-jurang kemaksiatan dan dosa, berbaris bersama para ahlud dunia. Niscaya aku akan menjadikan kedua tanganmu sibuk mengurus dunia dan lupa akan negeri akhirat. Dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Betapa banyak orang yang dulu bersemangat dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, lalu terputus semangatnya karena tergiur dengan urusan dunia. Betapa banyak kita ketahui bahwa syaitan menghiasi, membuat indah bagi para penuntut ilmu untuk meninggalkan menuntut ilmu. Akhirnya mereka pergi, meninggalkan pondok, keluar dan bekerja untuk urusan duniawi. Meskipun itu sebenarnya mubah, boleh dan tidak haram. Alasannya untuk melunasi hutang atau mengumpulkan sedikit harta, lalu akan kembali menuntut ilmu, padahal mereka sudah memiliki rizki yang cukup untuk menuntut ilmu. Namun mereka tetap pergi dari pondok, pergi dari jalan menuntut ilmu ini, dan akhirnya tidak pernah lagi kembali, tidak pernah lagi terlihat wajahnya di majalisul ilm. Bahkan mungkin banyak dari mereka yang justru memikul beban hutang atau tanggungan lebih berat, namun tidak sanggup terlepas darinya. Padahal jika mereka tetap bertahan dalam menuntut ilmu, niscaya Allah Azza wa Jal akan mencukupi mereka, menjadikan hati mereka kaya dan memberikan tempat berlindung bagi mereka. Contoh yang dekat, tidak perlu jauh-jauh. Lihatlah para pengelola madrasah-madrasah, pondok-pondok sunnah, para pengurus pondok-pondok sunnah. Mereka mengkhususkan diri untuk ilmu, untuk dakwah, untuk mengajar. Mereka bukanlah orang-orang yang lemah atau tidak mampu menjadi doktor, insinyur, pedagang, atau seperti orang-orang lain yang memiliki pekerjaan duniawi. Mereka juga memiliki akal, pemahaman, dan kecerdasan sebagaimana orang-orang lain. Bahkan mungkin sebagian mereka lebih unggul, akan tetapi mereka memilih jalan ilmu agar menjadi pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah Allah membiarkan para pengurus pondok, membiarkan mereka kelaparan, mati karena kemiskinan? Tidak. Bahkan Allah Azza wa Jal mencukupi mereka dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang bersama mereka, dan membuat mereka memiliki hati yang kaya, serta membuat mereka merasa cukup dengan keberadaan mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan tempat berlindung kepada mereka dan memberikan tempat berlindung melalui mereka, serta telah memberikan rizki kepada mereka dan melalui mereka. Bahkan salah seorang di antara mereka menjadi sebab Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepada banyak orang. Kehadiran seorang alim, kehadiran seorang yang ikhlas mengurus ilmu, mengurus santri, mengurus pondok di suatu tempat, di sebuah madrasah, telah membuka pintu rizki bagi banyak manusia, termasuk kalangan pencari dunia berupa harta, pekerjaan, dan usaha. Dialah sebabnya, yaitu ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ats-Tsauri alaihi ma rahmatullah, man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia menuntut ilmu syar'i. Para ulama, para dai, dan para penuntut ilmu yang terus-menerus menyampaikan kepada para manusia di pondok-pondok sunnah tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Mereka menginginkan agar was-was, bisikan, dan keraguan yang memenuhi pikiran sebagian besar penuntut ilmu itu lenyap, hilang.
Mereka menjadi yakin menapaki jalan yang berat ini, jalan talabul ilm, dan mereka ingin agar penuntut ilmu terus bersemangat dalam menuntut ilmu, tidak terpalingkan oleh nafkah, oleh rizki, oleh pernikahan, oleh harta atau karir. Beribadahlah kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh keyakinan, bukan hanya sekedar mencobanya. Jangan hanya coba-coba dalam menuntut ilmu lalu berkata, bagaimana rasanya menuntut ilmu, saya akan coba-coba dulu menjadi santri. Jangan menjadi orang yang lemah. Menuntut ilmulah dengan penuh keyakinan agar menjadi syekhul Islam, agar menjadi rujukan dalam ilmu tauhid, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu aqidah, dalam ilmu faraid, dalam ilmu al-qawaid, dalam ilmu al-usulul fiqh. Tak perlu pikirkan bagaimana tentang pernikahan, bagaimana dengan rumah, bagaimana dengan mobil, bagaimana dengan makanan, minuman atau yang selainnya.